Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 LKM 14 tentang dormansi dan perkecambahan biji. Perkenalkan, saya Agung Nugroho dengan NPM 2313024 Saya Tria Putra Agustina dengan NPM 2353024 Saya Sabrina Putri dengan NPM 2313024 Saya Fauzia Himatulala dengan NPM 2313024 Selamat menyaksikan. Di sini, kelompok 2 sedang menyusun LKM sembari menentukan kadar konsentrasi NaCl yang akan digunakan dalam percobaan. Terdapat 3 percobaan dengan 5 sampel dengan konsentrasi 0 gram, 2,5 gram, 5 gram, 7,5 gram, dan juga 10 gram. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu glass beaker, garam dapur, kacang hijau, ada timbangan digital, gelas plastik, dan juga pengaduk. Langkah pertama praktikum yaitu dengan mempersiapkan larutan NaCl. Timbanglah konsentrasi NaCl sesuai dengan rumus presentase larutan, sehingga didapatkan hasil konsentrasi NaCl yaitu 0 gram, 2,5 gram, 5 gram, 7,5 gram, dan 10 gram tiap 20 ml larutan. Masukkan garam ke dalam gelas beaker yang sudah terisi air 20 ml, lalu aduk dengan batang pengaduk dengan rata. Lakukan perlakuan yang sama pada konsentrasi garam lainnya. Pada 3 sampel dengan konsentrasi 0 gram garam, hanya diberikan air sebanyak 20 ml. Masukkan larutan NaCl ke dalam gelas plastik masing-masing sampel yang sudah terisi kacang hijau sebanyak 10 biji. Berikut beberapa sampel dari percobaan yang dilakukan dengan 5 perlakuan konsentrasi NaCl yang berbeda, yaitu 0 gram, 2,5 gram, 5 gram, 7,5 gram, dan 10 gram. Hasil dari praktikum yang sudah kami lakukan ditunjukkan pada tabel berikut. Pada konsentrasi 0 gram garam hari pertama menunjukkan pemecahan pada biji kacang hijau, begitu pula dengan hari kedua dan hari ketiga. Sedangkan pada sampel konsentrasi garam 2,5 gram, 5 gram, 7,5 gram, dan 10 gram hari pertama, kedua dan ketiga tidak mengalami pemecahan biji atau masih dalam keadaan dormansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari hasil praktikum yaitu salinitas berpengaruh terhadap pemecahan dormansi biji. Biji kacang hijau tidak dapat melakukan proses fisiologis dengan pemecahan biji karena terhambat oleh tekanan osmotik yang tinggi akibat seiring peningkatan kadar garam. Perlakuan sampel yang tinggi garam akan berdampak pada kondisi dormansi biji kacang hijau, sedangkan pada 0 gram garam akan terjadi pemecahan biji. Terhadap praktikum yang kita lakukan ini sebelumnya apa itu dormansi? Jadi dormansi itu adalah kondisi biji itu mengalami hibernasi. Lalu selanjutnya langsung ke Sebenarnya tujuan dari praktikum kita itu akan melihat bagaimana faktor eksternal yaitu salinitas, yaitu larutan garam itu akan berpengaruh terhadap dormansi biji. Jadi praktikum ini tuh nanti akan melihat apakah biji yang kita kasih dengan larutan NaCl itu akan terjadi dormansi atau tidak. Bisa dipahami? Oke. Untuk teman-teman perhatikan semuanya, mulai disiapkan ya untuk alatnya yaitu bulu tangkap sebanyak 3 biji. Jadi nanti kita akan membuat 3 sampel dengan konsentrasi garam yang berbeda-beda. Sudah disiapkan? Oke, baik. Untuk masing-masing sampel nantinya itu kan berisi 5 biji kacang hijau. Jadi ini sudah berisi 5 biji kacang hijau. Langkah selanjutnya yaitu dengan menyiapkan larutan. Jadi larutannya itu sebanyak 20 ml. Kalau satu cup ini misalkan ada konsentrasi 0 gram, 1,5 gram, dan 2,5 gram. 0% dan 0%, 1,5% dan 2,5% ya. Oke, saya mau minta satu orang perwakilan aja ke depan untuk kita kasih larutan konsentrasi garam. Ini salinitas itu menimbulkan stres osmotik dari kondisi mirip kekeringan. Nah, sehingga dia akan menghambat penyerapan air oleh jaringan biji itu. Dormansi itu karena faktor lingkungan yang buruk. Sekian video praktikum dormansi dan perkecambahan biji dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.